pada dasarnya dan sejak awal terciptanya, manusia tidak pernah bisa hidup sendiri. Dia butuh pertolongan, dia butuh penolong. Bukankah itu yang pertama kali dikatakan oleh Tuhan tentang satu hal yang tidak baik dari manusia, yaitu ketika dia seorang diri. Tidak baik manusia itu seorang diri, karena itu aku sediakan penolong yang sepadan. Dan ini yang menegaskan lagi kepada kita bahwa kalau kita tidak sadar bahwa kita butuh pertolongan, maka pada saat itu biasanya kita akan lupa diri kita, tidak tahu diri kita siapa. Karena kalau kita mau telusuri akan jati diri kita sesungguhnya sangat butuh pertolongan. Tapi seringkali orang baru sadari bahwa dia butuh pertolongan ketika dalam kondisi sekarat, dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, sakit mungkin, menjelang ajal misalnya, atau dalam kondisi hancur-hancuran hidupnya, bangkrut, mungkin juga terkena musibah, masalah berat menindih dan menghancurkan semangatnya. Pada saat itu biasanya baru orang berteriak-teriak dan minta pertolongan. Dan hal ini Tuhan izinkan terjadi agar seseorang menyadari bahwa dia tidak bisa hidup sendiri, dia butuh penolong, dia butuh pertolongan. Dan kalau Tuhan yang menolong, maka sesungguhnya kita harus pahami bahwa pertolongannya itu bukan agar kita tertolong semata, tetapi ada kuasa yang dia ingin nyatakan, ada panggilan di balik pertolongannya kepada setiap kita. Apakah itu? Mari kita telusuri akan kuasa pertolongan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat pertama di 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat 11 dan 16 ayat 12 tentang seorang hamba raja bernama Asa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Lalu 2 Tawarik 16 ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Dan satu ayat lagi dari Mazmur kali ini, Mazmur 63 ayat 8 dan 9. "Sungguh Engkau Tuhan telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku." Kisah Asa, seorang tokoh dalam Alkitab yang berseru kepada Tuhan dalam pemerintahannya. Dan pada saat itu ketika dia berseru minta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan tolong, ada perubahan terjadi saat pemerintahannya. Namun ini rupanya tidak berlangsung lama. Setelah 39 tahun memerintah, Asa menderita sakit. Kalau 39 tahun sebelumnya dia memohon pertolongan Tuhan untuk menghadapi peperangan yang terjadi pada waktu itu, untuk bersandar kepada kekuatan Tuhan melawan pasukan yang besar, maka kali ini 39 tahun kemudian Asa sakit pada bagian kakinya, dan itu makin parah. Tapi ironisnya, kalau saat peperangan melawan musuh-musuh waktu itu dia minta pertolongan Tuhan, tapi saat dia menderita sakit, dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib. Tentunya ayat ini tidak melarang kita untuk menanyakan atau berobat atau bertanya kepada dokter, memeriksakan diri kepada dokter, bukan. Tetapi sesungguhnya yang tercatat tentang Asa adalah bahwa dia tidak mencari pertolongan Tuhan sama sekali.
tapi bersandar pada kekuatan tabib-tabib. Ini yang menjadi masalah. Mencari pertolongan dari para dokter tidak masalah, tapi lupa mencari pertolongan Tuhan, itulah yang akan menjadi masalah. Dan ini semua mengingatkan kepada kita bahwa seperti Adam, manusia pertama yang sesungguhnya tidak baik ia sendiri, Tuhan sediakan penolong yaitu Hawa yang menjadi pasangannya. Maka kali ini Asa yang berseru memohon pertolongan Tuhan langsung 39 tahun kemudian berubah menjadi tidak minta pertolongan Tuhan. Kenapa demikian? Kalau pada saat awal Asa berseru kepada Tuhan sesungguhnya menunjukkan betapa dia itu adalah sosok yang rendah hati, humble. Dia sadar bahwa dirinya tidak bisa berjuang sendiri. Dia butuh penolong, dia butuh pertolongan, dan dia berseru, "Tolonglah kami. Kepadamu kami bersandar. Dengan namamu kami mau melawan pasukan yang besar. Jangan biarkan kami punya kekuatan melawan Engkau." Ini lambang kerendahan hati. Dan inilah sebenarnya kuasa dari pertolongan Tuhan, yaitu kuasa yang memampukan seseorang juga bukan saja teriak-teriak minta tolong, tapi kerendahan hati yang mendorong orang untuk minta tolong. Humbleness, humility, kerendahan hati inilah yang menyebabkan orang lalu mencari pertolongan Tuhan. Dan ini juga kalau seseorang sudah ditolong oleh Tuhan, dia akan dimampukan pula sesungguhnya untuk bisa tetap rendah hati meminta pertolongan Tuhan, bukan meminta pertolongan dari yang lainnya. Help yang pertama adalah humble. Dan yang kedua, kuasa dari pertolongan Tuhan bukan saja kerendahan hati yang membuat kita akan selalu minta tolong kepada Tuhan, tetapi juga rendah hati untuk diberdayakan, empowered by His power. Diberdayakan oleh kuasa Tuhan, tidak mengandalkan kuasa diri sendiri, tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Kerendahan hati untuk diberdayakan, humble to be empowered. Dan lalu kemudian yang ketiga, Tuhan kuasa pertolongannya itu bukan saja membuat kita humble, dan karena kita humble kita minta tolong kepada Tuhan, juga bukan saja untuk diberdayakan, tetapi untuk tetap setia, loyal kepada Tuhan. Tetap setia mengabdi kepadanya untuk menyebarluaskan akan pertolongan Tuhan dan menyebarluaskan akan kuasa Tuhan. Propagate. Dan inilah sebenarnya kuasa dari pertolongan Tuhan yang dihiasi dan dilingkupi oleh kerendahan hati kita, humbleness. Diberdayakan oleh Tuhan, empowered. Tetap setia, loyal, dan menyebarluaskan Tuhan, propagate. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menolong atau Tuhan help kita bukan hanya agar kita tertolong, tapi untuk menjadikan kita pribadi yang rendah hati, diberdayakan oleh Tuhan, tetap setia dan menyebarluaskan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan lewat kesaksian kepada banyak orang. Tuhan mengasihi kita sekalian. Jangan lupa minta tolong. Setiap hari kita butuh pertolongannya karena kita sebenarnya tidak baik seorang diri. Kita butuh Tuhan yang menolong kita. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Kita makhluk sosial yang tidak pernah bisa berjalan sendiri. Tanpa Dia kita tidak mampu, tapi bersama dengan Dia kita dimampukan. Mari berjalan bersama dengan Dia karena pertolongannya begitu ajaib. Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Bukan saja menolong kita saat butuh, bukan saja menolong kita saat kita perlu, tetapi Dia menolong kita agar kita rendah hati, diberdayakan, tetap setia dan menyaksikan kasih Tuhan. Amin.